Saat ini kita mencoba menelisik, mengekspos serta mengedukasi ya, serta mengeksplorasi jejak-jejak peradaban prasejarah ya, era Neolitik, Megalitik, terutama di sini di lereng Gunung Welirang yang pernah memang diekspos pada masa Van Hekkeren ya, terutama di makam-makam keramat. Nah, saat ini kita berada di makam umum dari Dusun Belor, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini ternyata ada sebuah jejak monumental, jejak peradaban Neolitik, Megalitik era prasejarah ya. Diduga peradaban ini sangat tua sekali, sekitar 1500 sebelum Masehi, atau mungkin puncaknya sekitar 500 sebelum Masehi ya, sampai awal-awal Masehi. Nah, ini ditandai dengan beberapa monumental peradaban batu besar. Antara lain di sini kita akan mendapati jejak menhir atau tugu batu, dolmen ya, atau meja batu yang dicengkeram akar pohon aksana ya, akar pohon angsana ya, dimana kemudian ada menhir yang menjulang tinggi seperti gunungan ya, yang melancip ya seperti gunungan wayang juga, untuk kemudian peradaban masa-masa kuno ya. Kemudian ada meja batu di bawahnya yang ceper, biasanya pada waktu itu untuk menaruh sesaji ya. Dan di sampingnya juga ada dolmen yang agak tinggi gitu ya. Paling apa bro? Kana, cana. Saiki wak dong guys nih cana. Mati rasanya ya. Kalau batak nang walingan. Bol. Jadi saluran irigasi ini diduga memang sudah ada sejak sekitar 1500 tahun silam ya, atau minimal 1000 tahun 1500 sebelum Masehi, atau sekitar 3500 tahun silam loh. Sangat luar biasa sekali, sangat kuno. Karena apa? Buktinya di samping saluran ini ada sesuatu jejak-jejak peradaban megalitik. Nah, ini airnya jebol ini. Airnya jebol ini. Nah, memang di sini itu melimpah dengan sumber mata air ya. Ini dari mata air ngasat disalurkan ke desa-desa. Oh jebol karena tekanannya itu terlalu tinggi ya. Nah, coba kita rahayu. Kita sowan. Ini merupakan kompleks makam umum Dusun Belor, Desa Kembang Belor ya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Di sini ada punden keramat di samping situs yang sangat luar biasa sekali, yang sangat misterius tentunya di lereng Gunung Welirang ini ya. Jadi ini punden Mbah Proyo. Mau coba kita lihat. Sambil. Copot sandalnya. Rahayu. Nah, di sini sudah dibangun dengan baik. Cuman ada air-airnya ya, ini bekas kena terpaan hujan. Nah, di sini adalah makam Mbak Proyo. Coba kita sowan dulu ya dan menziarahi makam Mbak Proyo ini. Rahayu. Wa khusun ila ruhi Mbak Proyo dikubri Syiril Fatihah. Ya, kita diizinkan untuk kemudian mengeksplorasi lokasi ini ya. Nuwun sewu Mbah, permisi Mbah. Apa? Oh, ini kecoa Samil. Kecoa kecil. Oh, kecoanya hidup. Kecoa kecil, nggak apa-apa Samil. Samil ngaget-ngaget ya. Iya, kecoa kecil. Nah, di sini ternyata memang ada struktur semacam jejak sangat luar biasa sekali ya di sini. Cuman ini ada batu yang sangat memanjang ya, sangat membanjang. Ini sangat luar biasa sekali. Ini diduga batu tipis piringan ini memang bagian dari menhir ya, yang semacam
menhir yang dulu kemungkinan ini tegak ya, tegak berdiri seperti ini, cuma karena didesak oleh pohon akaraksana ini, yaitu pohon angsana. Pohon angsana ini sehingga kemudian agak rebah di sini. Kalau ini posisinya berdiri di sini, ini sangat tinggi sekali. Ini adalah menhir karena memang diduga bangunan seperti ini sudah ada di Jawa ini secara resmi gitu ya, Tarex termasuk kemudian penelitian dari fosil-fosil ya dan peluruhan radioaktif itu tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, permisi Mbak. Jadi hewan apa Samil? Hewan itu. Oh, ada hewan apa ini Samil? Hewan kodok. Bukan kodok ini. Ini ngengat ini. Ngengat, nggak apa-apa Samil, dipegang sini nggak apa-apa. Coba pegang lah, coba pegang Samil. Pegang, coba nggak apa-apa. Nggak usah takut. Laki-laki kok sih pegang sini, Samil. Loh, ini halus, punggungnya halus. Loh, punggungnya halus. Nah, nun sewu Mbak, permisi Mbak. Nah, jadi pohon angsoka ini memiliki biji, bunganya kuning, warnanya harum. Kalau kemudian berbiji ini seperti ini. Ini biji pohon angsoka ya. Secara alami mereka membentuk sebuah sayap. Biji ini bersayap sehingga agar diterbangkan angin ya secara alami, kemudian turun di waktu hujan sehingga kemudian tumbuh anakan-anakan bunggu angsana. Biasanya percepatan dari pertumbuhan pohon angsana ini juga diambil dari batangnya. Ternyata banyak anggreknya di atas itu. Nah, itu ada anggrek ya, banyak itu ya. Nah, itu ternyata di pohon angsana itu ternyata banyak anggreknya di sana, itu luar biasa sekali. Nah, di sini kita akan mendapati semacam menhir yang selain itu ya, condong menhir kedua ini cukup besar ini ya, menhir besar serta meja batu ya, meja batu permisi. Ini ada dua meja batu yang tinggi dan meja batu ini persajian. Jadi meja batu ini tepat meja batu yang datar ini di depan atau di sebelah timur dari menhir batu raksasa ini, yang luar biasa sekali ya. Coba kita hormati, kita duduk di sini sambil ya, kita bilang rahayu, rahayu, rahayu. Nah gitu ya sambil. Coba kita komunikasi dengan leluhur yang ada di sini ya, sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi peradaban batu besar ini tidak terlepas dari mata air sumber ngasat yang saat ini menjadi wisata Kedung Kelurak gitu ya, yang nanti kita akan ke sana. Itu ternyata memang sumber mata air yang sangat besar dan melimpah yang mengalir sembayang tahun, kemudian dikelola oleh masyarakat prasejarah tahun 1500 sebelum Masehi ataupun 500 sebelum Masehi. Bahkan ini peradaban prasejarah ya, jauh sebelum munculnya peradaban Hindu-Buddha loh. Coba bandingkan dengan peradaban tertua di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kanjuruan gitu ya, yang memperingati tentang pendirian sebuah bangunan suci untuk di dalamnya adalah Arca Maharesi Agastya. Itu tahun prasastinya tahun 760 Masehi. Sedangkan kemudian Sriwijaya berdiri sekitar tahun 650 Masehi. Sedangkan Sanjaya mendirikan kerajaan Mataram kuno itu tahun 730 Masehi. Nah, ini artinya jauh sebelum mereka, yaitu sekitar 1000 tahun sebelum peradaban mereka, sebelum Masehi gitu ya. Karena sebelum Sriwijaya maupun Mataram kuno sebenarnya sudah ada pada awal Masehi itu kerajaan Funan serta beberapa koloninya ya di Jawa, Jawa Barat dan di Kalimantan Timur. Itu adalah koloni Funan, terutama puncak kejayaannya yaitu peradaban Perunggu ini pada abad ke-5 Masehi. Nah ini, coba kita keliling ke situs ini ya untuk menanyakan bahwasanya di sini memang sebuah menhir atau tugu batu dan dolmen meja batu persajian. Nah di sini, nah ini luar biasa sekali. Jadi batunya ini seakan-akan condong ke timur ya, ke arah Gunung Penanggungan. Terus kemudian ada seakan mata-matanya gitu, mata seperti sosok kemudian mata elang gitu yang besar. Nah ini akar pohon angsana ini luar biasa menopang dan menyengkrang. Nah kita tidak sengaja menemukan jamur Samil. Nah kamu tahu ini jamur apa Samil? Ini jamur impes. Nah ini jamur yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin ini bisa dimasak ya. Ya ini jamurnya bisa dimakan ya. Mungkin ini ya, ini memang di celah-celah akar-akar pohon seperti ini tuh banyak jamur ya. Coba kita di sini aja jamurnya kita letakkan limbahnya ini di atas meja persajian ini saja ya. Nah ini pada masa persajian di
ke sana ya. Ya luar biasa sekali ya. Iya. Besar ya? Jadi sebenarnya ya peradaban megalitik ini menyebar di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, termasuk Timur Tengah, Amerika, Meksiko, Prancis, maupun di Inggris ya. Di Inggris sendiri ada bangunan megalitik yang dikenal dengan Stonehenge yang sangat-sangat monumental. Nah kemudian di Nusantara sendiri yang situs-situs megalitik yang sangat luar biasa sekali ya. Di Sumatera itu ada di Nias, di Pasema, kemudian di Pohung Raharjo, sedangkan di Jawa Barat itu ada di Cianjur, terutama situs Gunung Padang, megalitik Gunung Padang ya, yang diduga piramid purba, yang kemudian di Jawa Tengah itu di Matse, kemudian di Jawa Timur itu di Bondowoso, itu juga banyak. Sebenarnya Van Heckeren dalam bukunya itu meneliti di kawasan Kecamatan Pacet ini banyak sekali desa-desa yang mengandung atau memiliki jejak situs megalitik, antara lain di Kemiri, di Kesiman Tengah, kemudian di Sajen gitu ya, di Selawe, di Padi, di Jeruk Petak, Desa Petak gitu ya. Nah termasuk ternyata situs-situs seperti ini ada di Sumber Kembar maupun di Kembang Belor ini. Ini artinya data-data seperti itu harus kemudian segera diregistrasi oleh pihak terkait ya. Sampai saat ini memang belum ada upaya serius untuk menangani peninggalan-peninggalan megalitik jejak masyarakat prasejarah. Padahal di Bali juga cukup banyak ya, kita lanjutkan tadi. Di Sulawesi itu banyak, misalnya di Lembah Besoa gitu ya, di Napu, bahkan di Toraja, bahkan di Minahasa. Itu sampai saat ini itu masih difungsikan, masih tradisi megalitik itu masih dilakukan, yang dikenal dengan living megalithic tradition. Artinya peradaban megalitik itu masih berlangsung hingga saat ini. Sedangkan tinggalan-tinggalan monumental saat ini dikenal dengan dead monument ya, monumen yang sudah ditinggalkan tapi di sini di Jawa ini berbeda sebenarnya. Peninggalan megalitik itu masih dipelihara dalam bentuk kemudian takiran, persajian, bunga-bunga maupun kemudian perdubaan. Ya pada masanya sebenarnya ya, peradaban megalitik ini adalah sebuah lokasi yang sangat berhubungan dengan pemujaan kesuburan. Ya kesuburan lambang menhir itu lambang berdiri tegak, palus berdiri tegak, yang artinya semangat dalam menggarap persawahan atau tanah-tanah pertanian irigasi gitu ya, agar kemudian hasil panennya itu dengan harapan hasil panen melimpah dan tanamannya bagus, serta kemudian keluarga sejahtera gitu ya. Yang kedua adalah fungsinya adalah untuk bermusyawarah. Di sini dahulu memang sebuah tanah lapang yang saat ini menjadi makam umum. Pada masa purba ya, sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, itu para tetua itu bermusyawarah ya, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Dan yang ketiga adalah untuk mengikat binatang kurban, biasanya kerbau, sebelum kemudian disembelih dan dibagi bersama, makan bersama. Nah, tradisi-tradisi prasejarah seperti itu pada masa kuno, yaitu dengan media-media batu besar. Media-media batu besar atau lambang menhir sendiri ini diduga memiliki tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Arwah-arwah leluhur itu dianggap juga masih memberikan manfaat kepada masyarakat yang ditinggalkannya, termasuk lambang gunung ya, karena gunung juga dianggap sebagai kemudian Samil? Cepot lagi airnya ya. Nah ini tekanan mata air dari Sumber Ngasat atau dari Kedung Kelura ini memang sangat besar, sehingga paralon-paralon ini perlu dilem ya, sehingga tidak tekanannya sangat tekanannya ini sangat sehingga kemudian sering jebol, karena memang banyu dan air ini sangat melimpah sekali. Semoga hal-hal seperti ini tuh tetap lestari ya, jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.